everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Episode kali ini kita akan ngebahas soal keju. Dari awal produksinya sampai cara menjualnya itu seperti apa. Ternyata di Indonesia ada beberapa company yang fokus bikin keju secara artisanal atau artisanal cheese. Apa itu artisanal cheese? Nanti akan kita jelasin di podcast. Tamu kita kali ini Jamie, dia adalah founder dari Marzarat Artisan Cheese yang memproduksi keju biarpun lokal, harganya juga sangat terjangkau, tapi kualitasnya itu sangat baik, nggak kalah dari keju-keju impor luar negeri. Gue penasaran banget kenapa this guy sangat unik karena dia banting setir dari karirnya untuk fokus ke dunia keju. Bahkan sampai belajar keju aja sampai keliling dunia. Nah, Marzarat Artisan Cheese ini sekarang udah sangat populer, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. And of course, kalau makan sambil ngomongin keju, apalagi, itu nggak lengkap kalau nggak sambil minum wine. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Jamie dari Marzarat Artisan Cheese. Enjoy the show. Hello everybody, nah kita sudah ditemenin sama Jamie nih dari Marzarat Artisan Cheese. Gila, gue very excited akhirnya kita bisa ngobrol. Thanks. Setelah berapa lama? Kita terakhir Pertama kali ketemu bener di Jogja. Tapi gue udah denger produk lu udah lama. Nyobain mah udah sering. Thanks Kat. Apa kabar Jem? Baik bro. Baik Chef. Wah salah sebut. Jadi sebelum itu kita mau Ray Jensen Radio Podcast mau terima kasih dulu kepada PT Jadi International dan juga Pro Chile karena udah menyediakan this wonderful wine. Cheers dulu kali ini. Ya, pertama kita minum 120 Reserva Especial Sauvignon Blanc tahun 2021. Ya, kalau orang jualan keju udah pasti minum wine dong. Mau gak mau. Karena saudara sepupu ya. Wine, keju sama sama roti. Roti. Dupang, Duvang, du fromage. Wih, mantap. Cheers, cheers. Salut. Gimana? Enak? Nice. Tinggal temeninnya sama keju. Yup. Untung milihnya yang ini. Jadi awal mulanya pasti gue pengen tahu awal mula ketertarikan untuk bikin keju itu dari mana? Kalau awal mula startnya tentang keju, gue kan dari satu dari 4 wilayah di Indonesia yang punya keju aslinya bro. Oh gitu, ya. Oke, keju-keju lokal. Keju lokal, gue kebetulan orang tua dari Sumatera Barat. Sumatera Barat itu satu dari, katakanlah 3 region di Indonesia yang punya keju asli. Apa di Sumatera Barat? Dadi. Oh, Dadi yang waktu itu di acara Gordon Ramsay. Oke, dari susu kerbau. Susu kerbau. Gue pikir itu lebih ke yogurt. Ya, dia mirip ke labneh. Iya. Laban. Nah, lalu ada dangke dari Nrekang. Iya, itu Sulawesi ya. Sulawesi Selatan. Betul. Dia semi hard cheese. Mirip salah satu keju kita kalau di grill nggak meleleh. Oke. Yang ketiga Dalini Horbo. Dalini Horbo dari Sumatera Utara. Oke. Nah, itu keju asli Indonesia. Udah ratusan tahun lah. Jadi dari kecil orang tua selalu sering cerita. Ini susu kalau dipanasin kan ada kepalanya tuh. Nah, curtnya apa? Ya, macam lapisan lemaknya di atas gitu. Nah, ini dihabisin. Ini bakalannya keju ini. Jadi dari kecil udah Iya. Jadi di mindset kita tuh keju itu sesuatu yang precious lah. Oke. Nah, itu startnya dari awal ketertarikan. Habis itu kebetulan sebagian keluarga di Kanada. Nah, di sana tuh ada cheesemaker dari Armenia.
Oke. Base cheese making aku dari cheese maker ini. Oke. Tapi hanya sekedar hobi saat itu. Hobi bukannya bikin keju tuh ribet ya, Jam? Sama dengan masak, cuman bedanya kalau masak lebih ke seni, 90% seni, kalau keju 90% science. Oke. Jadi kita bicara tentang temperatur, waktu, kelembapan, sama pH. Mainnya di situlah. Oke. Nah, gue kalau suruh masak hancur total. Remuk, gue gak makan makanan gue sendiri. Kayak gitu. Nah cuman bikin keju seneng, as a hobi. Lalu pas anak pertama lahir, namanya Khaya, anak cewek. Anak gadis pertama kali lahir, ada kebutuhan khusus. Oke. Dia punya bocor jantung, 2 titik. Di jantungnya 2 titik. Nah, anak pertama dapatnya lama, kan panik lah orang tua kan. Iya. Nah, pastilah. Kebetulan ada dokter Taryo, dokter keluarga kami, salah satu guru besar UGM, itu ngomong, ini umur 9 sampai 13 tahun, you siap-siap ini harus surgery. Oke, benerin. Ya dibenerin, gak bisa sekarang. Harus 9 sampai 13 tahun, tunggu jantungnya kuat baru bisa dioperasi. Iya. Nah sekarang kamu pilih treatmentnya treatment natural atau medis? Nah, kami pilih natural, Dok. Iya. Oke, kalau natural, 1, jaga makanannya aja. Jaga bener makanannya. 2, banyakin makanan fermentasi. Karena fermentasi nguatin imun. Iya. Daya tahan tubuh. Iya. 1 yang Om Taryo lupa, Dokter Taryo tersebut lupa, bahwa probiotik di dalam fermented food itu meregenerasi sel dalam. Miracle untuk kami, di umur 2 tahun, 2 titik bocor jantung itu nutup sempurna. Wow, karena itu memperbaiki sama probiotiknya. Betul, mungkin Sefri udah pernah dengar cewek-cewek pada keranjingan masker kefir. Pernah. Nah, masker kefir itu kan sebenarnya tidak memutihkan muka. Tapi dia memperbaiki. Betul. Memperbaiki sel-sel yang rusak nih. Meregenerasi. Iya, regenerasi. Nah, oke. Itulah pada genap umur 2 tahun, clear. Udah tutup sembuh. sempurna. Lalu kami mulai tertarik bikin terus, karena itu makanan empasi kan. Mengganti makanan pendamping ASI. Sampai suatu ketika ada temen chef masakan Prancis gitu, datang ke rumah. Lagi bikin apa bang? Lagi bikin keju. Lu gue bawa gak? Kasih temen. Egi bawa deh. Rupanya dibawa ke Mbak Janti, Alter Jiwo Instagramnya. Dia salah satu penggiat pasar organik terkuat lah di Indonesia praktis. Nah dia raw food juga. Dan dia sudah 5 tahun clean eating. Kalau kemasukan chemical, malamnya jackpot atau keluar ruam merah-merah. Cuman karena si jenis keju yang dibawa saat itu gue bawain halloumi. Dan Mbak Janti ini kangen sama halloumi. Udahlah jackpot deh. Makan dia keju kita itu. Sehari 2 hari kok gak ada efeknya. Gak ada efek. Ditelepon lah kita. Mas mau gak jualan di pasar organik Kamisan? Tiap hari Kamis dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Pop up market, Chef. Berarti emang keju lu itu tidak pakai chemical sama sekali kah? Atau iya karena dari kebutuhan anak lu itu dulu ya. Kita bukan niat jualan awalnya, Chef. Kita niat untuk bayi ini nih. Apapun lah kita lakukan untuk yang ini. Biarpun udah sembuh tapi lanjut. Betul. Gitu. Hobinya lanjut juga. Lanjut. Hobinya lanjut dan kita menemukan orang-orang yang appreciate terhadap produk itu karena di pasar organik Kamisan, terutama yang kami lihat, mostly orang-orang berkebutuhan khusus. Cancer survivor, autis. Ya awalnya dari situ. Iya, Down syndrome. Jadi udahlah. Kami yang awalnya bisnis IT, oke, kita tekunin ini. Puter haluan.
bokap juga udah ngomong, lu boleh pindah-pindah kerjaan apapun juga, tapi begitu titik 40 tahun, itu terakhir. Iya, stay itu. Kok ya gue pindah-pindah terus sebelumnya, tahu-tahu 40 kok keju. Itu jadi, awalnya, Chef. Udah berapa lama jadi Mazarat? Akhir 2015. Akhir 2015. Oke, November, berarti akhir udah 2015. 7 tahun ya. Hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Oke, ya reviewnya mah bagus lah. Udah gak usah diomongin. Sekarang amazing. Punya bisnisnya lebih kemana sih? Ke B2C kah atau B2B? Sebelum pandemi, kami selain di pop-up market pasar organik, itu kami ke food service. Ke Horeca. Oke. 80% market kami Bali. Iya karena lebih banyak yang ngerti di sana. 20% Jakarta. Jogja sedikit. Nah, pada saat pandemi, Bali jatuh 0. Ya karena ya kita tahu what happened during the pandemic. Ya. 2 minggu nih, proses adaptasi itu, tahu-tahu kita bingung. Kok end user naik? Tinggi banget. Oh, mak-mak kejebak di rumah. Dan mulai memasak kan. Ya blessing in disguise. Tidak banyak perubahan di bisnis kami. Bahkan kami bisa menjangkau lebih banyak orang. Iya blessing. Banyak blessing sih dari pandemi sebenarnya kalau mau usaha ya. Betul. Gitu. Itu setuju banget. Nah oke, lanjut. Ini ada selection apa aja nih? Di seleksi dulu nih. Oke. Dikasih tahu. Kita ini bawain satu bestseller kita ada di Halloumi, Chef. Oke, yang tadi kita grill. Yang kita grill tadi. Satu-satunya keju kami yang kalau di grill atau digoreng atau direbus dia nggak meleleh. Oke. Origin tekniknya dari Cyprus. Sorry. Origin teknik dari? Cyprus. Dari Cyprus. Oke. Kalau di Cyprus namanya Halloumi, kalau di Turki namanya Helim, kalau di Arab namanya Halloum. Oke. Cuman gue adjust prosesnya, kadar garamnya. Kalau yang asli Cyprus itu kayak makan laut, Chef. Asin banget. Asin banget. Orang kalau mau makan halloumi biasanya itu direndam dulu di dalam susu atau di dalam air 1 jam. Oke, biar nggak terlalu asin. Gitu. Nah, ini kita adjust lah. Enak banget. Thanks. Oh ini best selling. Itu. Kita kadang drizzling pakai honey. That will be perfect. Asin, manis, savory-nya keluar atau balsamic vinegar. Istri di rumah kadang bikin pepes keju. Karena dia di grill nggak meleleh, kasih bumbu pepes, bungkus daun pisang, kukus, selesai kukus dibakar, selesai dibakar dibuka dia steady. Menarik banget pepes keju. Sama Om William dibikin sate rica-rica keju. Potong dadu, tusuk sate, siram sos rica-rica, bakar. Aduh enak banget. Turunin, siram sos rica-rica lagi, sajiin. You name it. Ada pelanggan kita yang bikin vegan burger, dagingnya diganti halloumi. Vegetarian burger. Lalu ada yang bikin penyet keju. Jadi keju halloumi digoreng, kasih sambal sebelahnya, kasih lalapan. Ya, you name it lah. Kayak ngeprek mozzarella tapi nggak pakai ayam berarti. Jadi ini produk pertama lu dan best selling item. Lanjut ke? Yang kedua urutannya kita ada Kongtal. Ini keju dari mana asli? Kalau tekniknya Perancis, mirip dengan British Cheddar. Oke. Which is? Nih gue bukan ahli keju nih ya. Ada namanya proses cheddaring, Chef. Jadi curd-nya dipecah-pecah lagi, kemudian digaramin. Oke. Nah, lalu dislabing. Yang Perancis sama Inggris sampai hari ini masih argue. Siapa niru siapa. Iya. Mereka biarin ribut, gue bikin sendiri. Iya banyak. Gitu. Oke. Lalu yang ketiga ini ada Tom de Merapi. Oke, Tom de Merapi kan Prancis kan ya? Maksudnya Tom itu dari Prancis kan? Ada Tom de Savoie, Tom de apa? Origin tekniknya Tom de Savoie yang ini. Oke. Origin teknik Tom de Savoie. Tom ini nama kejunya? Tom itu jenis keju. Tom itu keju yang paling jujur lah, Chef.
Karena? Tom itu keluarga mountain cheese atau farmer cheese. Jadi setiap negara punya Tomnya. Ada Tom de Mark, ada Tom de Savoie dari Prancis, ada Toma Ossolana dari Itali. Nah itu Tom atau Toma itu keju yang paling jujur, yang paling tua, yang paling straightforward. Oke, paling simpel lah gitu ya. Dianggap simpelnya bukan dari teknis ya, tapi dianggap dia mengcapture total apa yang ada di daerah di mana dia dibuat. Jenis rumputnya membedakan sekali, klimatnya membedakan sekali. Karena ini dibikin di kaki Gunung Merapi. Ya makanya Tom de Merapi. Namanya diganti jadi Tom de Merapi. Oh, top, enak. Tom de Merapi. Yang keempat ada Alpine. Alpine yang kita bikin ini sekeluarga dengan Gruyère. Comté, Gruyère, atau Appenzeller. Satu family lah. Keju-keju ada 3 keju utama kami. Satu Kaya. Itu aslinya Crotang du Savignol. Keju kambing yang soft, semacam camembert. Lalu ada Atan. Atan itu adalah triple cream camembert. Lalu kita ada bikin blue cheese juga. Ya, enak gue nyobain di Bali kemarin. Namanya Ibra. Aslinya Fomme d'Ambert. Apa tuh? Fomme d'Ambert. Fomme d'Ambert tuh jadi guys kalau belum tahu sejenis blue cheese, Fomme d'Ambert itu keju favorit gue sih. Itu enak banget itu. Ibra kemarin tuh Fomme d'Ambert. Iya, makanya gue beli langsung satu whole ya kan. Kita borong. Kaya, Atan, Ibra itu nama anak kandung gue, Chef. Iya, karena 3 ini, Camembert, Crotang du Savignol, dan Fomme d'Ambert itu kena AOC. Appellation d'origine control. Iya, kayak kalau di Indonesia ada indikasi geografisnya. Persis. Nah, jadi gue gak bisa sematkan Camembert, Crotang, atau Fomme d'Ambert. Harus kasih nama. Kasih nama baru. Kasih nama baru. Camembert style. Oke. Mantap. Tom de Merapi ini yang lagi kita upayakan untuk punya indikasi geografi sendiri. Atau Protected Destination of Origin. Iya, kemarin belum lama gue ke acaranya Javara di Dharma Wangsa. Terus ada booth-nya gitu, indikasi geografisnya. Gue di sana nanya. Rice. Iya. Rice Foundation. Rice, ada beras krayan kan udah masuk. Iya. Terus habis itu ada nutmeg, ada biji pala tuh, ada vanila, ada tehnya juga menarik, teh dari Jawa juga enak. Betul. Terus lu belajarnya di mana bikin keju? Dari awal hobi sampai segini kan pasti perlu pembelajaran dong. Ya, dari hobi itu ke komunikasi sama orang yang bikin keju. Sampai pada saat kita udah mulai komersial, aku pikir kalau cuma basicnya hobi, kayaknya kok nggak srek ya. Lalu kita ambil sertifikasi untuk Asia Pasifik. Kebetulan yang megang Asia Pasifik cuman Australia sama New Zealand. Aku ambil yang New Zealand di Putaruru, di selatan Hamilton. Itu sertifikasi untuk kayak bisa apa? Bisa Cheese maker, cheese master. Oke, biar bisa itu ya apa? Kalau itu lu nggak boleh jualan keju gitu. Kalau lu nggak punya sertifikasi. Kalau di New Zealand, kalau nggak punya sertifikasi nggak boleh. Oke. Kalau di New Zealand, di Australia, di US gitu kalau nggak punya sertifikasi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi, nggak boleh jualan. Atau boleh tapi hanya kalangan sendiri. Iya. Nggak boleh punya izin edar. Iya, brand apa gitu susah lah. Oke. Nah, begitu tahun 2018 kita punya angan-angan, Chef. Pengen masuk ke Singapura. Ketemulah beberapa distributor Singapura. Oke. Mereka requestnya standarisasi Uni Eropa. Oke. Nah, berangkatlah aku ke Oven. Di Prancis. Untuk ujian di sana. Ambil sertifikasi untuk Uni Eropa. Nah itu. Prosesnya gimana sih? Apa lu kayak ada course-nya dulu berapa minggu gitu? Ada course-nya dulu, habis itu ada ujiannya. Berapa lama? 2 mingguan. 2 mingguan, nggak lama. Tapi habis itu setahun sekali harus store muka ke sana. Karena aku registratnya justru
cheesemaker Prancis. Karena di Indonesia belum ada asosiasi profesi. Iya, masih terlalu sedikit juga dong. Betul. Ini lagi kita usahakan. Oke. Lagi kita usahakan untuk ngumpulin teman-teman yang hobi bikin keju. Yuk kita bikin asosiasi yuk. Nah, nanti kalau udah ada asosiasi itu, aku cabut registeranku. Di sini. Register di sini. Oke. Sesimpel itu. Emangnya di sertifikasi itu belajar apa sih? Siapa tahu nanti habis denger sini ambil. Jadi area turunan susu itu kan ada macam-macam, ada yogurt, ada creamery, ada cheese. Kami di Mazarat sendiri produk bagi dua, cheese and creamery. Oke. Untuk creamery susu datang, dipisahin krim sama skim. Skimnya kita jadiin skyr. Apa tuh? Yogurt low fat. Oke. Teknik Skandinavia gitu. Lalu krimnya kita cultured, kita fermentasi. Sehari jadi creme fresh. Jadi ada nih creme fresh? Ada. Selesai jadi creme fresh, sebagian kita jual sebagai creme fresh. Sebagiannya lagi kita churning. Misah solid dan liquidnya. Solidnya jadi cultured butter. Liquidnya jadi cultured buttermilk. Buttermilk kita jual sebagai buttermilk. Cultured butter kita jual sebagian sebagai cultured butter. Sebagiannya lagi kita terusin jadi clarified butter. Ini kemana aja waktu gue lagi punya restoran? Gue nyari barang-barang begitu mana ada? Itu pertanyaan kami juga dulu waktu kami di Indonesia. Creamery end produknya adalah ghee. Clarified butter. Lalu itu area creamery. Lalu ada area cheese. Area cheese kayak halloumi, mozzarella, mascarpone itu masuk fresh cheese. Fresh cheese itu dibikin pagi jadi sore. Besok sudah bisa dijual. Expire 2-4 bulan. Ya. Oke. Tipe kedua ada aging cheese. Ini. Yang 3 lagi. Iya, 3 ini. Dan yang lain. Kita total ada 23 jenis produk, Chef. Wow. Yang fresh cheese cuma 5, sisanya aging semua. Yang aging cheese itu bikin pagi jadi sore, tapi nggak bisa langsung dijual. Dia harus di aging minimum 60 hari. Tapi setelah 60 hari dia nggak punya expire. Oke. Kayak wine lah. Makin lama, makin intens. Iya, makin flavornya makin kebentuk. Betul, makin rich. Nah, pertanyaan basic. Keju itu bisa basi gak? Pasti banyak yang nanya dong. Tergantung itu tadi, fresh cheese atau aging cheese. Lalu tentang aging cheese, dia proper apa enggak penyimpanannya? Bagaimana penyimpanan yang proper? Biasa kan kalau orang Indo, itu kan udah masuk kulkas dong, selesai kan. Betul. Ditaruh Tupperware biar baunya gak kemana-mana. Betul. Masuk kulkas, udah. Iya. Saran, kalau aging cheese, dibungkus aja pakai parchment paper atau baking paper. Gak usah dimasukin di dalam Tupperware juga oke. Misalnya kayak Alpine nih, misalnya gue beli Alpine. Bungkus dia pakai baking paper atau parchment paper gitu, taruh di kulkas. Kalau dia posisi kebuka, humidnya kulkas itu kan 50% Zah. 50% dia pasti dry out. Iya, biasanya malah jadi kering kan? Kering dan retak, pasti. Tapi kalau dia dibungkus kedap di dalam Tupperware, dia sweating. Iya, malahan jadi basah. Betul. Tapi kalau dia dibungkus pakai baking paper, dia bentuk microclimate. Jadi kayak ruang aging kecil. Oke. Oh, ini langsung sama masternya nih. Ruang aging kecil lah. Dia bisa lama, long lasting. Apalagi kalau kebetulan Chef Ray punya wine chiller. Wine chiller itu spesifik, Chef. Dia bisa diatur suhu dan humid. Iya tuh kayak gitu. Nah, keju itu mintanya 80% humid. Oh, catat dulu ah. Keju 80% humidity. 80% RH sampai 85% RH. Oke. Di suhu 8 sampai 10 derajat Celcius. Oh, itu the bestnya tuh ya? The bestnya, yang kalau Chef Ray beli 1 wheel, ditaruh di kondisi seperti itu, makin lama dia makin enak. 2 tahun. Dia lo aging lagi sendiri gitu kan. Itu sama aja di aging sendiri. Kita gak bikin parmesan. Iya, kenapa itu? Agingnya 2 tahun. Oh iya pasti kan kalau B2B pasti request kan. Udah tahu keju enak, lu gak ada parmesan bro. Kenapa gak ada parmesan? Iya. 24 bulan itu paling mudah.
Paling muda 24 bulan. Iya. Gue bikin sekarang, gue jual baru bisa 2 tahun lagi. Itu kan investasi, Chef. Iya. Bukan bisnis itu. Lalu lu gak nyoba-nyoba hobi gitu? Udah nyoba? Ada 2 parmesan di aging room kita. Yang satu punyanya Om William, satu punya Chef. Udah di-tag. Satu punyanya Chef Ragil. Udah di-tag. Udah. Berat saya bikinnya, Chef. Gue bilang sama Om William sama Chef Ragil, tapi nunggunya jangan ditanyain tanggalnya kapan ya. Jadinya ya, pokoknya bikin aja, nanti kalau udah jadi kita kirim. Iya biasa kan begitu kan, main request aja kan. Kayak ada tamu undangan kita, Yudis yang ketemu juga di Jogja mungkin. Iya. Dia kan mulai sekarang jualan charcuterie kan. Charcuterie yang basic-basic dulu lah. Oke. Kayak apa pastrami gitu-gitu. Masa dia bikin sendiri. Iya, bresaola yang cuma beberapa minggu. Betul. Terus begitu jualan pada requestnya kan prosciutto kan. Gak ada prosciutto sih. Lu gak tahu prosciutto bikin 2 tahun. Iya. Wah itu satu keluarga sama Casio Capolo itu 2 tahun juga ya. Iya. Makanya. Wah gile. Terus gue penasaran banget dan semoga satu hari bisa visit ke tempat produksinya. Di kaki Gunung Merapi. Kaki Gunung Merapi di Cangkringan. Lu bisa lihat di Google Map, Mazarat Artisan Cheese Production. Itu yang alamatnya Cangkringan. Nah kenapa pilih di situ? Pasti kan hunting lokasi dulu kan? Kita 2015 start itu di Keraton, Chef. Jadi kalau masukin ke Google Map, hanya tulisannya Mazarat Cheese, yang keluar alamat Keraton. Oke. Susu perahan pagi nyampe ke lokasi kami 45 menit, Chef. Di Keraton. Kami start dulu dari 20 liter per 3 hari. Bahkan untuk beli susu yang keempat kami harus nunggu dari susu pertama laku. Keju dari susu pertama laku. Karena kami start dari nol, benar. Iya. Naik ke 50 liter per hari. Naik ke 100 liter per hari. Begitu jumlahnya agak naik, gak bisa lagi 45 menit nih. Akhirnya kami pindah, cari tanah, dapat murah-murahan di Cangkringan. Lokasi di Cangkringan, 3 menit dari peternak kami. Jadi peternak kami itu tetangga-tetangga kami sendiri. Nah, masuk ke susu. Kan kalau di luar negeri, keju enak. Itu kan karena susunya sudah bagus. Betul. Kenapa susunya bagus? Karena sapi makanannya udah bagus, genetik sapinya juga udah ratusan tahun budaya bikin kejunya. Betul. Kan di sini belum ada. Betul. Makanya di sini juga ya lagi rame, mentega mahal banget. Betul. Krim mahal dan seterusnya gitu kan. Emangnya bisa? Bisa, dengan catatan effort kami harus lebih besar, Chef. Contoh, boleh kasih contoh. Wine-nya diminum. Oke. Ntar gue tuangin red wine soalnya. Siap. Terus dengan kualitas susu di sini gitu, gue penasarannya. Emangnya harus effort apa yang lebih dari lu dan tim lah? Yang umum ya. Telan dulu ya. Iya, telan. Luar biasa. Gue happy banget akhirnya. Begitu lihat. Soalnya kan jujur nih kan ada brand-brand lain. Yang gue justru lebih familiar kan dari dulu gue taunya. Terus gue makan kejunya, menurut gue produk Mazarat di atas. Jauh gitu kualitasnya. Makanya gue happy banget. Wah gila ini udah mirip lah gitu loh. Sama yang di sono. Memang itu kendala kita, Chef. Jadi genetik sapi kita berantakan. Pakannya ngangon. Itu masih mending. Kebanyakan lean on konsentrat. Apa tuh? Mengandalkan konsentrat. Oke. Makanan pabrikan. Nah, yang itu costnya tinggi. Dan taste-nya juga nggak standar lah. Sehingga kami harus betul-betul jagain proses itu seketat mungkin. Yang itu pun juga nggak cukup. Kami harus menyesuaikan dengan kondisi betul. Kondisi si raw milk. Beda dengan industrial, Chef. Industrial susunya distandarisasi, di-adjust. Susunya yang di-adjust karena mesinnya mesin otomatis. Mesin otomatis kan nggak bisa di-adjust. Yang di-adjust susunya.
Kami artisan, terima raw material apa adanya, yang kami adjust prosesnya. Iya. Nah, untungnya Indonesia punya banyak herbs. Herbs? Ya, Oke. punya banyak herbs dan ya bumbu-bumbu Indonesia kayak bumbu lah. Ada keju kami yang kami coating pakai coffee. Ada yang kami coating pakai keluak. Sama-sama fermented kan, keluak. Iya, keluak juga produk fermentasi. Iya, itu kami coating untuk protect kejunya, lalu dia adding flavor di dalamnya. Lalu ada yang pakai chili flake. Hal seperti itulah. Oke. Ada yang kami coating pakai ghee, ada yang kami coating pakai bambu. Kami cover pakai bambu, jadi dia adding flavor ke situ. Apaan yang di coating pakai bambu? Kayak camembert. Hah? Kan kami agingnya pertama di bambu, chef. Oh. Pernah tahu Song Morsalang? Enggak. Yang di dalam crockpot. Tahu. Nah itu. Oh. Itu bambu. Kita cari bambu untuk dadih itu. Kita potong lebih pendek. Oke. Jadi kayak mangkok gitu. Di dalamnya lah. Wah gila, keren banget. Itu nice. Rada sulit bikinnya. Tapi kalau pas itu ada. Itu aku kirim ke sini. Karena itu gak tak publish. Wih. Itu gak kita publish. Mantap. Kita tunggu guys. Nanti kalau dapat kita upload. Iya sih. Nah hal-hal kayak gitulah. Tapi kita kalau disuruh milih, kita memang pingin teman-teman peternak itu bisa memproduksi susu yang lebih baik lah, chef. Iya. Karena kami sering ngomong, kalau susunya jelek, sehebat-hebatnya cheesemaker, passing grade saja sudah syukur. Tapi kalau susunya bagus, segoblok-gobloknya cheesemaker tetap enak. Iya dari raw materialnya dulu. Raw material, chef. Itu kenapa. Tapi lu selalu konstan komunikasi dong kadang-kadang sama itunya. Iya, farmernya. Iya. Oh, bukan komunikasi lagi. Mau nggak mau kami supervisi, chef. Kami supervisi. Kami beli susunya lebih mahal. Oke. Peternak jual ke koperasi jual ke agent jual ke end user, harganya masih lebih murah daripada kami beli ke peternak langsung. Karena lu supervisi mungkin cara mereka. Salah satu cara kami untuk mengedukasi mereka untuk menghasilkan susu yang bagus adalah willing to pay more. Oke. Kalau itu kita oke, mereka happy. Iya sebenarnya kan gitu, simpel kan. Betul. Ya petani kan, ya kadang-kadang tuh kalau ngomongin soal itu ya, selalu gue jelasinnya kayak, mungkin dulu petani ada yang emang pakem mau kualitas lebih bagus. Tapi dari zaman dulu kalau kualitas lebih bagus aja nggak dihargain, ya ngapain? Betul. Gitu kan. Betul. Iya. Yang kualitas jelek, monggo disuplai untuk hal-hal lain. Tapi untuk cheese milk, kita butuh yang terbaik. Kita bisa beli lebih mahal. Dan kita toh rantainya pendek, chef. Peternak kami jual langsung ke end user. Jadi ya cuma 3 titik ini. Nggak berbelit harus lewat berapa step gitu kan. Jadi masih bisa lah kami sharing lebih banyak ke teman-teman peternak dengan harapan itu tadi. Kalau suatu saat mereka akan bisa ganti genetik sapinya, punya effort untuk R&D, pakan sapinya, ya hal-hal seperti itu. Gile. Must be a fun job for you. Kayak lu pasti passionate banget soal keju ini. Dan produk fermentasi lainnya juga kan. Iya, kebetulan aku dan istri sama. Istri bahkan aku sering ngomong, aku tuh salah nikah. Aku menikahi NGO, chef. Terlalu humanis istriku. Kalau aku masih ada sisi namanya ego laki-laki, pengen bisnis jadi lebih berkembang, jadi pengen lebih besar. Yes. Gitu. Sisi kapitalisnya ada. Lalu mulai yang penting raw material banyak, volume banyak, yang penting bisa scale up lebih besar lagi. Istri yang kebetulan kemudian menolak, enggak. Kalau kita ambil raw material yang asal, seperti industrial yang lain,
existing market kita yang berkebutuhan khusus ini siapa yang mau ngurusin? Oh, yang dari awal. Yang dari awal. Iya. Kami pernah ada interview, Chef. Dari orang mau bikin buku segala. Mereka tanya, siapa pelanggan kalian yang paling kalian ingat? Kami mikir kan, yang paling kami ingat, wah ada pejabat, ada apa, ada artis beberapa, segala macam. Tapi begitu kami pikir-pikir, yang paling kami ingat, yang paling berkesan untuk kami, itu adalah pelanggan yang kami nggak tahu namanya siapa, yang selalu tepuk tangan kalau kami datang ke pasar organik untuk jualan. Kami datang, mobil kami baru datang, mereka udah datang. Yang orang-orang itu enggak punya pilihan, Chef. Iya. Ada yang vegetarian, ada yang berkebutuhan khusus. Itu priceless. Terutama untuk istri. Tapi bagus dong, balance jadinya. Kan zaman sekarang kan harus loh, kayak kalau bisnis terlalu istilahnya kapitalis, bisa kalah sama bisnis yang ada etika baik di belakangnya gitu kan. Yang benar ya, bukan buat gimmick. Betul. Ya. Betul. Kan awalnya kan Mazarat mulainya justru dari situ kan. Betul. Kami mau laku nggak laku untuk anak-anak kami kan. Kalau laku ya syukur ada yang makan. Nah, lu udah explore juga belum keju-keju yang lain dari Indonesia? Kayak mungkin nggak sih di Jakarta seperti Mazarat misalnya, perusahaan seperti Mazarat menyajikan dadia? Memungkinkan. Walaupun mungkin bukan kami yang create, tapi sejak start tahun 2018 itu aku juga memberikan jasa konsultan untuk factory yang mau produksi, Chef. Jasa konsultan ada kayak Moon River Dairy, ada Gundaling di Sumatera Utara, di Brastagi, Gundaling Cheese di Brastagi, lalu ada Calf Cheese di Malang. Oh, berarti udah ada beberapa ya? Udah ada Morah Farm di Sumatera Utara juga di Siborong-Borong. Itu satu-satunya yang punya mozzarella di Bufala di Indonesia. Real Buffalo mozzarella. Iya, mozzarella di Bufala. Nah, karena pinginku masing-masing daerah itu punya karakternya sendiri-sendiri. Apalagi yang keju tradisional. Nanti endingnya aku tuh pinginnya jadi trader, Chef. Oke. The big goal. The big goal as trader. Sales. Cheesemonger. Cheesemonger. Tapi apa yang mau ditradingkan kalau barangnya nggak ada? Itu kenapa aku produksi. Nggak mungkin kami produksi sendiri semuanya. Iya. Itu kenapa kita support kayak Koperasi Mitra Yasa di Tasikmalaya untuk bisa bikin keju. Lalu beberapa koperasi lain yang ada di Malang, di Batu Malang itu kita support untuk bisa produksi. Yang nanti kami berharap kami jadi punya produk yang dibuat dengan standar kami. Iya, jadi terus kalian juga Gak patpat gulipat jualnya, gak deg-degan. Iya, bagus sih. Zaman sekarang maksudnya semangat kolaborasi yang gue demen sih. Jadi nggak dimakan semuanya gitu sendirian. Kalau mau cepet, kami pilih jalan sendiri, Chef. Kalau mau lama, kalau mau jauh bareng-bareng. Harus jalan bareng. Per akhir tahun kemarin, doanya Chef ya kami buka di Singapura. Mazarat Lokanatura Asia, PT Ltd. Singapura untuk memperdagangkan keju Mazarat, bukan hanya keju Mazarat, tapi keju-keju lain dan bahkan bukan hanya keju, tapi artisan food Indonesia, tends to fermented food. Oh wow, congratulations. Kita buka di Bukit Timah. Congratulations. Gimana di sana market? Edan. Terakhir kemarin butik fair di Formula One Building, One Boulevard. Ada butik fair 3 hari, Chef. Kita bawa 400 lebih lah. 400 kilo lebih keju. 400 kilo? 400 kilo, Chef. Wow. 3 hari event, kita bawa 9 jenis keju dengan total 400 kilo keju. Hari kedua selesai, itu tinggal 2 jenis keju. Hari ketiga jalan separuh, sold out. Selesai. Sampai di booth-booth yang lain, kan banyak tuh lantai 1, 2, 3, kita di lantai 2. Lantai 3 sama lantai 1 datang sambil ngomong, oh ini tuh yang jual keju sold out.
Keju sold out. Udah diomongin di situ Iya, ya. bahwa percuma datang ke sana. Oke gitu. Oke, cheers. Wah, gila. Congratulations loh. Salut. Congratulations, salut. Jadi guys, so good. Wine kedua kita, tadi gue udah nyobain sambil dengerin ngobrol paling enak sama Cantal. Jadi ini Carmer dari Chilean Wine of course, Reserva Especial. Very nice, rasanya very balanced. Terus habis itu bold, fruity. Iya. Rada chocolatey juga. Mantap. Lu masih sering gak? Sempet gak enjoy cheese and wine gini di rumah? Kalau wine sudah ngurangin banget, Chef. Sudah ngurangin banget. Gak mungkin meninggalkan wine karena kami kan bukan cuma sales keju. Kami menempatkan seakan-akan food consultant. Jadi kami berusaha memberikan arahan, ini match-nya dengan ini. Iya dong, kan ngebantuin juga. Betul. Tentu dengan wine, kami juga punya partner di Jakarta dan di Bali. Yeah. Yang partner lu juga. Yeah. Jadi juga. Yes, terima kasih PT Jadi. Lalu kemudian kami juga explore untuk cheese and tea pairing. Cheese and tea pairing. Menarik. Selain wine, masa depan ada di teh. Iya. Karena tea and wine punya satu benang merah, Chef. Apa tuh? Tannin. Oh iya, bener juga ya. Dan ini sepet-sepet itu. Iya. Dan ada sedikit keunggulan teh yang tidak dimiliki wine. Apa? Sorry jadi. Enggak, ini just knowledge ya. Teh disajikan hangat, Chef. Jadi kalau kita cheese and wine pairing, kita ambil satu gigit keju, kita kunyah, habis itu kita take a sip, satu sip wine-nya. Kalau dia match, tingkatan paling bawah itu komplimen. Ya. Jalan bareng enak. Di atasnya harmoni. Lebih blending dia. Yeah. Experience yang paling tinggi adalah third flavor. Keluar rasa baru. Rasa baru. Yang bukan jarang wine. Tuh. Jarang. Itu terjadi juga di teh. Tapi sedikit lebih mudah karena panas. Hangat ketemu di dalam mulut. Jadi dia reaksinya, open flavor lebih cepat reaksinya. Make sense. Gile. Lu belajar dari mana? Udah kayak profesor. Suka, Chef. Suka. Persis seperti lo sendiri bikin makanan. Dan kami diuntungkan terus terang. Dengan ada Chef Ray, Om Will, Chef Ragil, chef-chef yang lain. Yang kami bukan orang kuliner awalnya. Yeah. Kami hanya kecintaan kami terhadap produk fermented food. Thanks God. Digerakin hati semua datang. Termasuk dirimu. Iya dong. Untuk komunikasi dengan kami. Lalu setelah kalian kenal produk kami, lalu kalian bersedia untuk ngomong keluar. Lebih daripada kami. Oh, kita mah selalu siap untuk support. Kan itu yang kami diuntungkan sekali. Dari sejak pertama kali opening. Dari 2015 akhir itu, Chef. Itu ketolong banget. Karena kami bukan kapital besar. Iya, tapi kayak gue believe ini sih. Jem, dari gue juga mulai podcast kan nol kan. Gue siapa sih gue bikin podcast gitu kan. Gue tukang masak, gue chef gitu. Tapi bisa kenal PT Jadi, bisa kenal Mazarat gitu kan kayak apa. Kalau gue sih believe kayak ada this energy yang emang akhirnya kita ketemu gitu loh. Betul. Ya buktinya gue jadi chef, kita gak ketemu-temu. Betul. Iya kan? Betul. Terus begitu di podcast, wah kemarin ketemu di Jogja. Wah ini Mazarat akhirnya orangnya ketemu gitu. Mantap. Target ke depan apa nih? Tadi kan ada proyek mau memperkembangkan kualitas susu nih. Di tanah air nih. Itu, target? Iya. Target bukan cuma ke depan, Chef. Sebelum aku selesai semuanya, keju Indonesia akan jadi salah satu pemain terkuat di Asia Selatan. Oh, keju amin. Indonesia. Amin. Karena aku masih hidup saat itu. Nah, proyeknya gimana di Indonesia Timur? Jadi kebetulan aku juga konsultan untuk
Kementerian Koperasi, kita juga disupport oleh Kementerian Perindustrian untuk punya visi yang sama. Yuk kita ngembangin lini dairy produk Indonesia. Karena Indonesia dairy needs-nya, consumption-nya sangat besar. Sangat besar dengan 260 juta penduduk. Iya. Itu aja kalau di total, konsumsi dairy produk kita cuma 1/3 Malaysia yang penduduknya cuma 36 juta. Indonesia plus Malaysia plus Singapura plus Brunei plus Filipina dijadikan satu. Itu baru sama dengan Korea Selatan atau China. Oke. Korea Selatan plus China plus 5 negara ASEAN ini diakumulasi jadi satu baru sama dengan Jepang. Wow. Oke, kalau begitu gue make sense nih kejadian-kejadian di bisnis dairy. Ya. Itu dia. Oke. Dan Indonesia yang punya kesempatan untuk itu, Chef. Singapura nggak punya lahan. Iya. Malaysia lahan sedikit, cheese maker cuma satu. Itu pun orang Sunda. Merit sama orang Pakistan. Oke. Yang lainnya mana? Iya. Rekanan teman kita yang cheese di Bali, basic Perth. Iya, biasanya expat. Iya. Ada yang orang Australia, ada yang orang Indonesia, standarisasi Australia. Aku 1 dari 3 yang standarisasi Uni Eropa di Asia. Oke. Kalau Jepang nggak dihitung. Iya, kalau di Jepang mungkin banyak ya? Banyak. Oke. Jepang banyak. Nah terus apa yang harus kita lakukan? Step-stepnya nih, idealnya. Aku berani ngomong kayak gini. Sebenarnya kan untuk mancing, yuk siapa nih yang mau jalan bareng? Government sudah ada. Sedikit banyaknya dukungan mereka, kita bisa lihat. Teman-teman kuliner ada. Lahan kita ada, peternak kita suffer. Iya, selalu yang belum kesentuh dari, menurut saya dari kayak ini sosial media gitu segala macam kan banyak nih bantu kayak PR. Betul. Atau bantu movement lah. Tapi yang di kayak produser pertamanya nih raw materialnya belum kesentuh nih gitu. Jadi emang harus kita yang menggunakan produk mereka harus do something. Gitu. Karena gak ada keju kalau gak ada susu. Gak ada susu kalau gak ada sapi. Gak ada sapi kalau gak ada lahan pakan, Chef. Yeah. Hulunya ini. Sampai hilirnya, yuk jalan bareng, gak mungkin kami sendiri semua ya. Betul. Nah kalau di luar buat bayangan listener kita aja nih. Itu emang idealnya gimana? Kalau misalnya pakan sapi yang pas. Apakah grass fed? Grass fed, the best. Oke, di rumput. Rumputnya juga harus kualitas bagus tuh kan? Iya. Gue punya abang di New Zealand. Peternak Indonesia. 3.500 sapinya. Lahannya 950 hektar. Wow. Karyawan cuma 10. 10-10-nya orang Indonesia. Susunya 40 ton sehari. Pasti enak banget tuh. Wah, the best, Chef. Aku datang gitu, Jim, mangap Jim. Diambilin toketnya sapi. Mangap loh. Cit gitu. Wah, kental banget. Enak banget. Creamy gitu. Cuman satu rumputnya, Chef. Ryegrass. Gak kasih makan konsentrat, gak ada makan apa-apa. Rumputnya gitu kan. Iya, jadi lu ngerawat rumputnya aja gitu. Ngerawat rumputnya aja. Jenis rumput itu memang gak ada di Indonesia. Ryegrass. Ryegrass itu cuma bisa tumbuh di New Zealand atau yang lintangnya sama dengan New Zealand. Kita lucunya di Indonesia kasih makan rumput gajah. Sampai Bang Reza tuh sempat ngomong tuh, gue bingung itu di Indonesia dikasih makan rumput gajah. Sapi hidup aja udah syukur itu. Air, rumputnya gede tapi isinya air. Oke, kita kalah di rumput. Tapi hijauan kita 400, endemic lokal. Iya. Pasti ada dong, ya kan? Dan lebih kaya kita. Jauh. Antibiotik pakai kelor, pakai binahong. Untuk fiber kita punya sorghum. Untuk protein kita punya indigo vera, you name it lah. Iya. Tinggal R&D-nya aja. R&D dimasakkan ada di Chef. R&D keju ada di fromage. R&D sapi sama pakan ternak nih. Iya. Yo. Iya betul. R&D pakan ternak ya.
Iya. Temen gue tuh ada, tapi dia ayam mainnya sih. Waktu Oke. itu dia lagi eksperimen mau buka gitu. Aha. Tapi biayanya terlalu besar. Dia bilang kan soal untuk R&D-nya gitu. Ya butuh support juga sih dia. Butuh support, Chef. Karena R&D itu melakukan sesuatu yang belum tentu. Iya kan? Iya. Research. Tapi tidak ada satupun bisnis yang long lasting kalau tidak berbasic R&D. Betul. Gila. Kita sih enak ya, R&D tinggal susu udah jadi ya. Apalagi makanan. Waduh, menarik banget. Apa lu masih suka jalan-jalan nginter-nginter lagi untuk eksperimen? Masih suka. Lebih banyak di Indo selama pandemi ini. Sebelumnya lebih sering di luar, tapi begitu pandemi lebih banyak di Indo, malah jadi lebih banyak yang bisa dieksplor. Iya, potensinya kan masih besar banget. Indonesia Timur. Cuman di Indonesia Timur kita bisa grass feeding, free range kalau perlu. Iya. Grass feed gitu ya. Grass feed, rencana ke depan. Free range, ya. Tapi ganti sapi dulu lah. Moga-moga nih, nanti jinx kalau gue ngomong. Tapi moga-moga kalau lu ada waktu ke Jogja besok, kita nggak spill dulu, tapi ada sesuatu yang baru yang bisa kita lihat, yang harapannya bisa jadi masa depan untuk genetik sapi Indonesia. Kita lihat besok. Oke. Amin. Ya semoga. Emang tunggu diundang sebenarnya kita. Should be. Awal tahun kita memang ada rencana undang teman-teman kuliner dan media. Oke. Untuk open house pertama kali, ngumpulin semua. Kita todong chef-chef untuk masak, kita todong media untuk ngeliput chef-chef masak. Oke, wah ditunggu banget Jim. Thank you banget buat expertise ya dan ceritanya. Semoga nih ada yang denger nanti nih mulai R&D pakan ternak atau gimana gitu bisa reach out to you mungkin, kontekan. Mau kontak lu di mana? Bisa via Instagram, Mazarat Artisan Cheese. Atau di Google ada. Nah, mau pesen juga di situ. Pesen juga di situ. Pesen di Instagram Mazarat bisa banget. Artisan Cheese. Oke, thank you buat Mazarat Artisan Cheese. Semoga sukses untuk proyek-proyek kedepannya. Makasih banget saya. Dan juga terima kasih of course untuk supporter kita yang dari lama. Supporter kita bukan gua doang. PT betul. Jadi. Yes. Dan untuk Chilean wine-nya nih very amazing dan it pairs really well with Mazarat Artisan Cheese. Jadi buat yang dengerin dan penasaran rasanya langsung pesan di PT Jadi dan juga bisa pesan langsung ke Jamie di Mazarat Artisan Cheese. Tunggu juga Mazarat tuh suka kadang-kadang buka booth ada acara di Jakarta atau di kota-kota lainnya. Bisa stay tune di Instagram mereka. Thank you very much for watching the episode today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, check out Instagram kita di Ray Jensen Radio. Okay, eat more cheese and drink more wine. We'll see you next time. See you. Bye-bye. Thank you. Thank you, bro. Yeah, cheers. Yeah.